kata-kata terjemahan ini sudah dibuat sedemikian rupa akal halus, padahal bahasa aslinya dia cari orang Islam untuk jadi imam buat dia sholat. Dahsyat ya? Ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Oke, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan bahas soal Ustadz Kainama lagi ya guys. Dimana Ustadz Kainama ini seperti biasa jelek-jelekin Kristen. Aduh, nafas saya ngos-ngosan gara-gara turun di kali ini. Tapi memang suasananya enak banget guys di sini. Nah, kali ini kita akan dengar dulu videonya, dia ngomong apa, lalu kita akan luruskan ya. Ustadz maaf terusin, ini makin lama makin lucu. Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia turun. Kitab Matius pasal 26 bilang dia akan bersama-sama memerangi Lucifer. Lucifer itu Dajjal. Ya, di situ dia mengatakan di pasal 26 katanya Yesus datang ke dunia untuk memerangi Lucifer. Nah, apa yang dikatakan ini jelas keliru ya. Teman-teman bisa cek sendiri dalam Alkitab di pasal 26. Di pasal 26 di situ justru nggak ada sama sekali berbicara mengenai Lucifer. Kalau pasal 26 sendiri dikatakan judulnya situ ya, perikopnya, pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Ini pemberitahuan tentang penderitaan Yesus, nggak ada berbicara mengenai kedatangan Yesus kedua kali atau memerangi Lucifer, nggak ada sama sekali. Di ayat ke-6 sampai ayat 13 itu berbicara mengenai Yesus diurapi. Kita tahu ya, Yesus diurapi ini adalah sama seorang perempuan datang untuk mengurapi Yesus. Dia memakai minyak yang mahal untuk mengurapi Yesus. Di ayat 14 sampai 15 itu tentang Yudas mengkhianati Yesus. Nggak ada sama sekali di sini berbicara mengenai kedatangan Yesus kedua kali. Kita lihat lagi di ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25 juga. Di situ jelas-jelas sebenarnya nggak ada juga berbicara mengenai itu, karena judulnya adalah tentang Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Dan ayat 26 sampai 29 penetapan perjamuan malam. 30 sampai 35 di situ Petrus menyangkal Yesus. 36 sampai dengan selanjutnya 46 itu Yesus di Taman Getsemani, kemudian Yesus ditangkap. Yesus di hadapan mahkamah agama, Petrus menyangkal Yesus. Itu semua pembahasan dari ayat yang pertama sampai seterusnya dari pasal 26. Jadi nggak ada berbicara sama sekali tentang Lucifer. Apalagi di situ Lucifer yang katanya akan diperangi oleh Yesus. Nggak ada sama sekali ya guys ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Kainama ini jelas sesuatu hal yang sangat-sangat salah dan sangat-sangat keliru guys. Yang kedua, tapi sebelum dia berperang melawan Lucifer, melawan Dajjal, dia akan mencari seseorang keturunan Ishmael untuk memimpin dia beribadah atau berdoa. Maksudnya sebetulnya kata-kata translasi ini, kata-kata terjemahan ini sudah dibuat sedemikian rupa akal halus, padahal bahasa aslinya dia cari orang Islam untuk jadi imam buat dia sholat. Dahsyat ya? Ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis? yang kedua di sini Pak Ustadz Kainama sendiri mengatakan bahwa dia akan mencari imam. Imamnya itu orang Islam untuk memimpin dia sholat. Pertanyaannya, kalau memang Isa ini yang dipercaya dia bahwa
Isa ini adalah seseorang nabi yang luar biasa menurut Islam. Yang ngapain dia cari imam? Kenapa nggak dia yang jadi imam? Iya kan? Terus kalau dibilang bahwa Yesus itu datang ke dunia untuk cari imam di pasal 26, ya enggak lah. Orang dalam kitab Ibrani aja dia adalah imam besar. Dia lebih besar daripada imam-imam sebelumnya di bangsa Israel. Jadi kalau dibilang bahwa dia ini adalah seorang datang kedua kalinya untuk cari imam dan imamnya dari orang Islam untuk memimpin dia sholat, ya enggak lah, semasa hidupnya aja Yesus nggak pernah sholat kok. Jadi nggak usah bikin narasi seolah-olah Yesus ini benar-benar seperti apa yang dalam gambarannya orang-orang Islam sendiri ya. Pak Kainama ini suka seperti ini. Yang ketiga, tapi sebelum dia berperang melawan Lucifer, melawan Dajjal, dia akan mencari seseorang keturunan Ishmael untuk memimpin dia beribadah atau berdoa. Maksudnya sebetulnya kata-kata translasi ini, kata-kata terjemahan ini sudah dibuat sedemikian rupa akal halus, padahal bahasa aslinya dia cari orang Islam untuk jadi imam buat dia sholat. Dahsyat ya? Ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis? oh berhubung mau hujan nih, jadi kita cepet aja. Dikatakan bahwa apa yang diajarkan ini sesuai hadis dan Quran. Ya iyalah, kenapa? Karena itu di Alkitab, di ajaran Kristen sebenarnya nggak ada ajaran kayak gitu. Kalau Yesus datang kedua kali adalah menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini jelas berbeda dengan Al-Quran ya. Menghancurkan salib ataupun membunuh babi dan lain-lain. Nah ini sangat berbeda dengan ajaran Kristen. Jadi kalau dibilang konsep Yesus dalam Alkitab sama dengan Al-Quran, ini jelas sesuatu hal yang keliru. Yang terakhir, Sesuai. Dibikin sampai akhirnya putus asa bahwa itu kebenaran yang sejati. Dibikin begitu, nanti dia akan turun bukan untuk berperang melawan Lucifer atau Dajjal, tapi dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pada saat kiamat semua orang mati, nggak ada yang hidup. Bagaimana mungkin orang masih hidup dihakimi lalu suruh masuk neraka atau surga ditimbang? Dia harus mati dulu kalau dia Tuhan gitu loh. Wah ini udah acak adut pak, udah kacau kemana-mana, udah makin kacau gitu. Terus dia mengatakan bahwa menghakimi orang yang hidup dan yang mati itu nggak logis. Gini, kedatangan Yesus kedua kali, jelas dia akan menghakimi orang yang sudah mati ataupun hidup. Karena ketika Yesus datang kedua kali, masih ada orang-orang hidup yang belum mati, kemudian terangkat untuk dihakimi. Jadi jelas sampai di sini kita melihat bagaimana apa yang dibangun oleh Pak Kainama, framingnya itu jelas keliru. Dan kalau orang kayak gini mengatakan dia mantan pendeta atau kuliah di Israel tentang Kristenan, ini jelas sangat-sangat menipu banget. Karena nggak pernah ada ajaran yang semacam itu. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna untuk kita semuanya dan kita bisa mengerti ajaran yang benar. Louis Prasetyo sini, God be with you all.